Setiap dari kita terlahir dengan berbagai pikiran yang beraneka ragam. Semua terus berkembang seiring banyaknya cerita yang kita ciptakan. Dari berbagai pikiran liar yang entah bermuasal dari mana, terciptalah sebuah mimpi yang terpendam dalam lubuk yang jauh tersimpan bertumpuk. Disitulah langkah awal sebuah ambisi bermula. Apakah kita berjuang menggapainya, atau hanya cukup menjadi mimpi semata? Hai, saya Nasro Muzaki. Pada 13 September 2020, tepatnya saya bersama satu rekan saya yaitu Bang Udun. Dia salah satu kawan saya yang menemani mendaki Gunung Butak di video kemarin, mengajak saya untuk mendaki Gunung Lawu via jalur Cemoro Sewu. Pukul 6 sore, tepatnya setelah maghrib, kami pun berangkat dari Malang yang dimana itu tempat tinggal saya. Dengan berboncengan mengendarai motor, kami melewati beberapa kota sampai ke Magetan, tepatnya basecamp Cemoro Sewu pada pukul 1 dini hari. Namun, pendakian baru bisa dilakukan pada jam 8 pagi. Alhasil kami pun beristirahat di warung kopi dekat sana dikarenakan basecamp sudah penuh. Pagi tiba, kami pun sarapan di warung dekat sana, kemudian memulai melakukan registrasi dengan mengisi surat pendaftaran dengan syarat menyertakan surat kesehatan. Di sini kami bertemu dengan Pras, pendaki Solo dari Kediri. Ia menawarkan diri untuk beriringan dengan rombongan kami. Setelah menimbang-nimbang, kami pun mengiyakan tawarannya. Alasannya sih simpel, cuma untuk tambah teman ngobrol selama di trek nanti. Hehe. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita memulai sebuah perjalanan dengan berdoa terlebih dahulu. Apa ini? Lawu ngene. Wah. Oke itu arek mendaki yo. Karek tidulin yo. Jalan bebatuan mengiringi langkah kami. Udara sejuk, kicauan burung, pancaran sinar mentari di antara dedaunan menjadikan hati begitu damai dan asri. Perasaan seperti inilah yang hampir tidak pernah saya rasakan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Di tengah jalur, saya diherankan dengan satu burung berwarna hitam yang melompat-lompat di depan saya. Setelah saya mencari di internet, ternyata itu jalak lawu. Sering juga ditemui pendaki lain yang katanya dapat menunjukkan arah. Oh iya, suwun bonus. Ngomong bonus tapi jalannya ini. Oke. Kami pun tiba di pos 1 dan beristirahat. Tidak berlama-lama, kami pun lanjut berjalan. Trek kali ini sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Di sini saya mulai mengeluh karena trek bebatuan menyiksa kaki. Sebagai pendaki pemula, saya baru pertama kali menemui trek bebatuan seperti ini.
Lemane gak apa-apa sih. Maka dari itu, saya sering menghentikan langkah untuk beristirahat, sembari makan semangka, duduk-duduk, hingga tertidur. Iya, kami sempat tertidur di trek. Musabab warkop yang kami singgahi semalam terlalu ramai dan bising. Di titik ini, Pras berpisah dengan rombongan kami dan beriktikat bertemu kembali di warung Boyem, katanya. Waktu menunjukkan pukul 11 lebih. Kami sampai di pos 2 dan beristirahat lagi untuk makan mie instan. Toh buat ganjal perut yang mulai terasa lapar. Selepas perut terisi, kami pun melanjutkan pendakian. Jalur kali ini semakin menanjak dengan kontur anak tangga. Cobaan. Tapi mau gimana lagi? Namanya cobaan pasti gak enak. Kalau enak, ya cobain. Ya sudahlah. Perlahan namun pasti, langkah kaki saya masih melanjutkan pendakian. Di balik itu saya bersyukur, karena kabut mengiringi pendakian kali ini, menjadikan udara tetap sejuk, meski tubuh terasa beku karena merindukan pelukanmu. Oh iya, Cemorosewu merupakan jalur pendakian Gunung Lawu tercepat dibandingkan jalur lainnya. Perjalanan dari base camp hingga puncak dapat ditempuh kurang lebih 10 jam lamanya. Tapi ingat, trek bebatuan mengiringi pendakian. Saya adalah orang yang tidak begitu suka berjalan dengan trek bebatuan. Apalagi konturnya seperti antara pos 3 ke pos 4 Cemorosewu ini, yang sungguh berundak dan tatanan batunya tidak beraturan. Langkah pun jadi nggak luas. Jadi harus selalu memilih batu mana yang nyaman untuk dijadikan pijakan. Kala sore tiba, kami sudah berada di atas pos 4. Di sini, untuk pertama kalinya saya melihat hamparan awan secantik ini dengan cahaya keoren-orenan khas sore hari. Kemudian, kami melanjutkan perjalanan ke pos 5, lalu melewati hamparan Edelweiss, menuju pos Hargo Dalem, dan mendirikan tenda di sebelah warung Boyem. Makan, ngopi, lalu tidur pulas untuk samit melihat mentari terbit dari puncak Lawu. Tidak bisa dipungkiri, bangun pagi di gunung hanyalah sebuah opini. Faktanya kami terbangun kala mentari sedang terik-teriknya. Hehe. Berhubung tenda kami bersebelahan dengan warung Boyem, kami pun makan siang di sana dengan menu sepiring pecel telur sambil melihat lanskap alam dari depan warung. Saat begitu banyak perjalanan yang dilalui, akhirnya hati ini lebih memilih melanjutkan mimpi menjadi kenyataan. Dari awal,
yang hanya bisa menerka-nerka seperti apa bentuk sebuah mimpi yang bisa dibentuk rupa, hingga kini sampailah di puncak impian yang nyata. Jiwa ini masih tak percaya. Dulu, yang hanya melihat indahnya lawu dari video YouTube milik Firsa Besari, kini bisa melihat seluruh perjalanannya di video yang dibuat oleh tangan seorang pemimpi yang sudah menjadi realita. Puncak bro. Puncak. Satu dari banyak hal yang saya dapat dari perjalanan kali ini ialah setiap dari kita berhak bermimpi dan setiap mimpi berhak terwujud. Sangat disayangkan jika harus dilalui dengan tidur. Maka bangunlah, nikmatilah mimpi itu dengan kesadaran penuh. Wujudkan meski hanya sekali, atau kau menyesal hingga mati.